Selamat pagi semua. Bergabung lagi di kelas pemuda-pemudi Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Batu Zaman. Terima kasih bisa bergabung kembali. Terima kasih bisa bergabung kembali gitu ya. Membagi terus. Membagi apa nih yang dibagi? Firman Tuhan ada yang dibagi. Oke, kita bersyukur walaupun gelombang Omikron ini Belum semakin reda, ya. Banyak juga di Batu Zaman yang positif ya, Terpapar. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, karena semua hal yang terjadi pasti ada dalam kendali Tuhan, tidak pernah dibiarkan. Betul. Oke. Kita akan masuk ke pelajaran ke-11 pada minggu hari ini. Judulnya ibadah yang dikehendaki Tuhan. Kita mulai dengan berdoa dulu. Saya akan pimpin. Mari bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kembali Tuhan pertemukan kami di kelas pemuda-pemudi. Terima kasih karena kami percaya ini bukan kebetulan, tapi Tuhan yang sudah memberikan kerinduan di dalam hati kami masing-masing untuk belajar firman Tuhan. Dan kami mau menyerahkan Tuhan pelajaran yang akan kami bahas pada minggu pagi ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berkata-kata melalui kami, bukan kepandaian kami, bukan pemikiran kami, tetapi biarlah hanya Roh Kudus saja yang berkata-kata, menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk bisa dipahami oleh semua yang menyaksikan video ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pelajaran ini sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya, ini cukup panjang ayatnya untuk dipikirkan gitu ya. Karena ayat nas dasarnya hanya satu ayat saja. Iya, ini kayaknya baru pengalaman pertama saya deh gitu. Pelajaran sekolah minggu dari satu ayat aja gitu. Tapi menarik sih karena ya itu balik lagi ya, namanya firman Tuhan. Kalau digali mah satu ayat juga bisa panjang gitu. Ya, kayak doa Yabes itu kan. Iya. Doa Yabes juga. Betul. Cuma satu ayat itu ya. Bahkan tokohnya pun cuma sekali disebut itu doang. Tapi dampak. Dua kali gitu ya. Oh, dua kali ya? Di silsilah satu lagi. Oh. Nah, kita langsung aja Pak ke ayat yang menjadi dasar nas kita ya. Ayat hafalan juga ya. Sekaligus kita bacakan aja ya. Di Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Iya, waktu saya baca ayat ini balik lagi sih kayak ya standar ya gitu, udah tahu harusnya gitu. Tapi ternyata waktu mencoba menggali lebih dalam, wow, saya juga ditegur banyak gitu. Ini yang poin ini saya membagi jadi dua bagian gitu waktu mempersiapkan ini, dan juga di buku murid juga seperti itu. Yang bagian pertama membahas tentang jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jadi lagunya bukan jagalah hati ya. Jaga langkahmu. Oke. Dimulai. Tapi ternyata nggak jauh gitu antara jaga langkah dengan jaga hati, Pak. Oh, oke. Iya, ternyata setelah dilihat. Saya sempat melihat tafsiran Alkitab gitu. Ada beberapa penulis yang sarjana Alkitab itu yang menulis pemahaman-pemahaman mereka yang bisa menolong. Ada yang menulis, jadi menjaga langkah itu adalah salah satunya misalnya memilih jalan. Memilih jalan yang baik, memilih jalan yang rata gitu. Ya, supaya kita sampai ke rumah Allah itu dengan kondisi baik gitu kan. Oke. Nah, tapi ternyata arti lainnya tuh ada lagi ya Pak. Arti lainnya ya mungkin kalau lebih ke persiapan. Iya. Itu kan menjaga hati itu ya. Oh iya, kayak juga sih. Karena kalau ternyata sebelum pergi ke rumah Tuhan itu memang harus ada persiapan.
dalam arti kata ya memang sih kita pasti pakai persiapan. Oh sorry gini, kadang-kadang trennya ya sekian tahun belakangan ini kan orang ke gereja tuh udah nggak perlu persiapan. Kadang buka mata nyalain handphone, nyalain TV di smart TV misalnya gitu. Oh iya. Baktian kita baru bangun tidur. Kadang ada yang pernah bilang ke saya tuh dia tiduran aja, goler-goler, pakai baju tidur, masih pakai baju tidur, udah nonton kebaktian, serasa ikut gitu. Tapi di pelajaran kali ini saya juga ditegur sih, enggak begitu. Persiapan untuk ke rumah Tuhan, ikut ibadah apalagi itu harus ada, bahkan dari sebelum-sebelumnya ya Pak, bukan hanya di jam J-nya itu ya. Karena apa ya? Kalau saya tuh bayangkan orang mau bertemu gitu dengan seorang yang lain gitu kan, kita pasti persiapan dulu ya. Pasti ada persiapan. Iya, ada orang yang pikir bahwa kalau mau ke gereja ya mandi dulu gitu ya. Ada yang menyalon, ada yang makan, ngisi perut. Bisa. Nah, tapi yang terutama kan sebetulnya kita melakukan persiapan itu supaya di dalam gereja nanti kita lebih siap gitu, lebih prepare. Sebetulnya juga kalau dipikir ulang, datang ke gereja itu kan datang menghadap Tuhan, menghadap Tuhan. Bayangkan kalau misalnya kita berkunjung ke tetangga misalnya, udah biasa aja, nggak ada rasa apa-apa. Tapi begitu mau menghadap ke presiden kan kita rapi-rapi dulu ya. Dan seperti gitu juga sebetulnya harus kita lakuin dengan persiapan itu. Tapi maksudnya jangan sampai juga persiapan itu jadi rutinitas gitu. Memang makan itu jadi kebutuhan dan harus diselesaikan. Tapi yang kita bawa ini kan sebetulnya diri ya. Seperti misalnya kita datang ke hadapan Tuhan, itu kan seperti sujud di hadapan Tuhan, berlutut gitu di hadapan Tuhan. Nah, kita kalau bayangan, kalau tadi Bu Vijin bilang bahwa ada yang ibadahnya di depan, di tempat tidur bahkan di tempat tidur gitu, ibu sakit gitu ya, atau bapak lagi sakit nih gitu, makanya di tempat tidur terbatas gitu ya. Iya, terbatas, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Oh enggak, saya sehat tapi lagi kurang ini aja, lagi mager. Oh itu harus dilawan ya. Gitu. Ya itu tadi buat saya sih yang Pak Arsandi juga jelasin, masih hitungannya persiapan fisik. Nah kita mau lanjut lihat persiapan apa lagi yang perlu dilakukan nih di poin kedua. Kalau di poin kedua ini dibilang kayak menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Nah, waktu memikirkan ini tuh saya baru teringat juga gitu, orang Israel di zaman pengkhotbah hidup kalau mau ke rumah Allah, ke bait Allah itu nggak bisa datang dengan tangan hampa. Harus bawa yang namanya persembahan. Dan persembahan itu kan berarti perlu disiapkan. Kalau punya ternaknya berarti harus dipilih, dibawa ke bait Allah. Kalau nggak punya ternak berarti beli ya, bisa beli kan? Atau bisa, tapi bukan beli di bait Allah ya. Oh harusnya ya di sebelumnya. Berarti kalau punya kok hewannya ya harus dibawa ke bait Allah. Kalau nggak punya berarti harus beli dulu. Nah, kalau nggak punya mereka mencari alternatif biasanya. Kalau di zaman itu ya, misalnya dia nggak punya domba yang nggak bercacat gitu, dombanya cacat semua, udah gantinya apa? Oh yang tetap sempurna tapi apa gitu penggantinya. Nah, berarti kan orang Israel ketika datang ke bait Allah itu punya persiapan nih, mau mempersembahkan untuk Tuhan. Tapi di sini dibilang mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Nah, waktu saya kembali ke tafsiran Alkitab itu, ada yang bilang kadang orang datang itu membawa korban binatang bukan yang terbaik. Mungkin aja dia binatang yang cacat,
atau mungkin juga binatang yang diperoleh dengan cara yang tidak baik, tidak betul gitu. Sehingga ketika datang ke bait Allah, ya kesannya memenuhi ritualnya, memenuhi persyaratannya, tetapi apakah persembahannya itu datang dengan hati yang ikhlas memberi gitu oleh orang itu, memberinya dengan keterpaksaan enggak gitu, itu buat Tuhan nggak berkenan. Persembahan yang seperti itu walaupun dia memenuhi persyaratan, buat Tuhan itu dibilang menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Memberi korban. Iya, jadi kalau punya kerinduan untuk hadir di bait Allah sekalipun nggak bisa memberi apa-apa, itu buat Tuhan jauh lebih berkenan gitu. Jujur ya, jujur. Iya, jujur di hadapan Tuhan. Dan saya kira itu juga masih berlaku sampai sekarang ya Pak. Betul. Karena kan soal kejujuran itu prinsipnya yang di korban itu. Ada orang-orang yang di zaman itu membawa korbannya, dia tahu bahwa ini ada cacat dikit doang, maksud Tuhan dia terima. Dan mungkin lolos pada waktu itu. Tapi yang Tuhan lihat kan sebetulnya hati dan bagaimana Tuhan kemudian memberkati orang itu. Nah, buat kita sekarang jadi seringkali kita mengabaikan hal-hal yang begitu karena kita nih tinggal atau lahir atau hidup gitu ya di zaman Tuhan sangat beranugerah gitu. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Jadi banyak kesalahan kita yang nggak dianggap udahlah jalan aja, toh nanti dia akan bertobat balik, itu ditunggu banget tuh, masih terus-terusan. Dan zaman anugerah gitu ya, kalau bahasa di STT itu kita hidup di jalan anugerah itu karena Tuhan Yesus menunggu banget orang-orang dan kasihnya begitu besar gitu kepada setiap orang. Bahkan pelanggaran-pelanggaran kayaknya wah cuma kejadian di Ananias dan Safira gitu yang kejadian gitu tuh, yang lain tuh aduh orang-orang tuh udah sampai jungkir balik membuat gereja kacau balau. Tuhan ya mengampuni aja gitu kayaknya dihukum ya sama Tuhan. Tapi di balik yang di sisi yang lain, kita seharusnya melihat bagaimana Tuhan itu bersabar dan kita seharusnya merespon itu dengan lebih terbuka gitu sama Tuhan. Tuhan minta kita jujur dong di hadapan Tuhan. Kalau nggak punya uang untuk dipersembahin ya bilang gitu ya, Tuhan saya hanya punya segini, Tuhan juga lihat, ya bawa itu ke hadapan Tuhan. Bukan terus jadi gimana caranya supaya saya bisa ngasih banyak gitu. Oke, saya akan ikut dalam gelombang menahan minyak goreng, menimbun minyak goreng di rumah gitu ya, supaya harganya melejit dan nanti saya bisa kasih keuntungan, dan keuntungan bisa dibawa persepuluhan, bisa lebih besar gitu, persembahan lebih besar juga untuk gereja, dan Tuhan pasti akan senang. Ya itu yang di ayatnya dibilang ini adalah persembahan dan korban dari orang yang bodoh. Jadi janganlah kita menjadi seperti itu. Ya, jadi motivasi ketika kita mempersembahkan korban itu bukan persembahan korban. Kalau zaman sekarang kan nggak pakai korban ya, tidak korban perasaan mungkin. Tapi nggak dipersembahkan juga kalau itu. Ya, mari topik. Tapi kalau kita mau memberi persembahan, yang harusnya dipersiapkan dulu adalah hatinya. Karena kalau di Roma dibilang ya kita adalah persembahan yang hidup, yang kudus. Hidupnya kita itu ya. Day by day. Dan ini buat saya teguran banget juga gitu. Berapa kali gak usah ngomongin setahun ya, dalam sebulan aja gitu, saya tuh ke gereja dengan kesungguhan gitu. Misalnya gak kesiangan, bangunnya cukup, di gereja di saat ibadah saya betul-betul fokus pada firman Tuhan, bukan iseng-iseng ngoprek handphone dari yang tadinya buka Alkitab, ada notif, loh kok dibuka, ada chat dibalas dulu, ada si ini lagi buka IG story, itu buat saya pergumulan banget gitu, untuk bisa tetap fokus mengarahkan hati kepada Tuhan gitu. Atau jangan dibalik ya, berapa kali dalam setahun saya kayak gitu.
Iya. Ya, itu memang tantangan di zaman modern sekarang gitu. Saya yakin teman-teman juga pasti ngalamin ya. Di gereja gimana caranya bisa fokus. Kadang-kadang di tengah ibadah ada dorongan-dorongan untuk seperti itu. Atau berpikir hal-hal yang lain yang gak ada hubungannya sama ibadah gitu. Mengganggu konsentrasi. Itu kan persembahan hati kita jadi nggak maksimal untuk Tuhan gitu. Dan ya itu disadarkan lewat pelajaran ini, persiapan fisik, persiapan rohani itu sama pentingnya Pak untuk beribadah itu. Ini ya itu kalau misalkan di buku tuh dibilang juga, kadang ada orang yang kan kalau zaman sekarang apalagi ibadah online nih, bisa pilih gitu, bisa pilih gerejanya, bisa pilih pengkhotbahnya, bisa pilih gaya ibadahnya, tinggal klik, tap, yang mana aja yang kita mau, yang menyukakan hati gitu. Tapi kan bukan itu harusnya menjadi tujuan kita pertanyaannya beribadah. Apakah kita beribadahnya tetap memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, atau menyenangkan kita gitu. Jadi pelajaran kali ini yang terdiri dari satu ayat ini aja gitu ya, betul-betul mengingatkan kita untuk memeriksa hati jujur, tadi kata Pak Arsandi, di hadapan Tuhan. Apa sih yang sedang kita berikan pada Tuhan di setiap ibadah kita gitu. Itu yang saya tangkap sih Pak. Ya, setuju nih Bu. Persiapkanlah diri untuk datang ke rumah Tuhan, itu kira-kira ayat inti ayatnya. Jadi jangan menganggap kebaktian biasa, minggu depan juga ada lagi, sekarang nggak ikut atau apa, minggu depan ada lagi. Kita hargai setiap kesempatan itu. Memang ada situasi-situasi yang mungkin akan mengganggu gitu ya, entah sakit misalnya, atau ada keluarga kita yang sakit. Tapi itu juga justru itu yang nggak akan terjadi setiap minggu kan gitu. Di minggu-minggu lain kita betul-betul hadir beribadah ke hadapan Tuhan dengan kejujuran kita. Mengucapkan syukur itu bentuknya dengan persiapan juga, bukan hanya siap bawa persembahannya aja. Persembahan satu hal, tapi persembahan diri kan dimulai dari persiapan. Termasuk itu sih, persiapan persembahan itu juga penting, bukan baru di jam kebaktian, oh iya mau ngasih persembahan gitu, baru berapa ya? Yang ada receh paling kecil. Iya. Gitu ya. Kalau pantesan kalau di sekolah minggu itu kalau pas lagi onsite, uang tuh yang dikumpul biasanya lecak-lecak. Ini udah persiapan. Ya, belajar untuk itu ya. Kan kalau onsite itu kan kita juga harus nyiapin uangnya yang mulus gitu kan, yang rapi gitu. Bukan bentuknya rapihnya itu ya. Sama kayak hewan yang tidak cacatnya itu, bukan itunya kan. Tapi persiapannya itu sebelum datang ke gerejanya itu. Iya, itu dia teman-teman. Saya kira semoga ini bisa jadi pengingat buat kita terus. Dan kita biasanya kan ibadah juga ya. Nah, kesiapan kita juga. Gitu. Oke. Ya, mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur diingatkan melalui kitab pengkhotbah bagaimana kami harus bersikap sebelum datang ke tempat ibadah. Kami boleh mempersiapkan diri, bukan hanya di hari itu, bukan hanya di jam itu, tapi sebelumnya, bahkan 1 minggu sebelumnya kami sudah bisa mempersiapkan diri melalui hati kehidupan yang kami persembahkan setiap harinya. Terima kasih mengingatkan kami Bapa di surga, kiranya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, kami bisa terus bertumbuh melalui persembahan hidup yang kami berikan kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu, dan pada hari Minggu atau pada setiap kegiatan ibadah kami bisa memberikan akumulasinya untuk kami bawa ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih mengingatkan kami Roh Kudus. Kami serahkan kalau sebentar akan ikut ibadah. Kiranya dalam perkenanan Allah Bapa saja kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi kami boleh semakin diberkati melalui peribadatan pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Ya.
Sehat-sehat terus. Yes, sehat-sehat terus. Vitamin dijaga kalau bisa. Olahraga dan berjemur ya. Selain itu, semoga berkati ya. Yesus berkati, sampai minggu depan.